Ya, bagus sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau menyiapkan? Radit, ayo disiapkan, Dit. Ya, gerak doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba hari ini siapa yang tidak masuk? Galang kenapa? Sakit. Oh iya, semoga kita doakan ya, semoga Galang cepat sembuh agar bisa kembali belajar bersama kita lagi ya. Ya, Bu. Nah, Bu Guru mengingatkan agar kita selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Memakai masker, terus menjaga jarak. Selain itu, kalian juga harus selalu disiplin agar cita-cita kalian tercapai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu syukur terlebih dahulu. Nah, silakan kalian berdiri. Ibu Guru hitung ya, 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, dari ikhlasku penuh, akan karuniamu. Baik, silakan duduk kembali. Nah, agar kita semakin bersemangat pada pembelajaran hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Punya. Coba, tanaman apa yang kalian punyai? Oh iya, berarti kalian mempunyai banyak tanaman ya di rumah? Nah, bagus sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita pada hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya serta mengimplementasikan kata tanya menjadi kalimat pertanyaan yang baik. Nah, kalian kan tadi di rumah sudah mempunyai tanaman. Adakah yang tahu bagian-bagian tanaman itu apa saja? Iya, betul sekali. Tadi adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Coba sekarang kalian lihat PowerPoint yang sudah Bu Guru tampilkan. Nah, di situ hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku, pembelajaran ke-3. Nah, ini nanti kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan seperti tadi.
tumbuhan. Nah, yang paling atas yang warna hijau, di situ ada yang namanya Daun. Pintar. Kemudian yang bawahnya daun. Nah, ini apa ini? Terus yang paling bawah biasanya ada di dalam tanah. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu. Untuk itu, kita akan belajar dalam kelompok. Satu kelompok berisi 2 anak. Nah, untuk lebih mudahnya berkelompok dengan teman sebangku ya. Nah, ini yang kelompok Radit, Dita, dan Dava ini berisi 3 anak karena Galang tidak masuk. Nah, untuk langkah kerjanya, Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan dalam satu kelompok. Ini untuk satu kelompok. Ya. Nah, kalian sudah mendapat lembar kerja peserta didik. Coba kalian baca LKPD-nya. Di situ pertama, pelajarilah PowerPoint yang ditampilkan oleh guru di depan kelas. Sudah ya? Bentuklah kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya, cabutlah tanaman yang ada di sekitar sekolah. Setelah mencabut, nanti kalian harus mengamati tanaman yang kalian cabut. Setelah diamati, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, di situ ada pertanyaan yang A, bagian-bagian tumbuhan apakah yang dapat kalian lihat? Nah, nanti kalian tuliskan bagian apa saja yang ada di tanaman yang kalian cabut itu. Terus, apakah fungsinya dari bagian-bagian tumbuhan itu? Fungsinya apa saja? Misalnya, tadi ada daun, berarti daun itu berfungsi untuk apa? Kemudian setelah itu catatlah hasil pengamatanmu pada kolom di bawah ini. Nah, di baliknya lihat, di situ ada kolom. Nah, di kolom itu tempat mencatat. Di sini di kolom-kolom ini tempat mencatat jawaban kalian. Ya, kalian paham? Nah, untuk pembagian kelompoknya, kesepakatan ini yang dari yang paling kanan adalah kelompok 1. Kemudian dari Aisyah dan Anissa kelompok 2. Selanjutnya Mila dan Roil kelompok 3. Sudah mengerti tugasnya? Nah, kalian sudah paham perintahnya? Bagus sekali, kalian memang anak-anak hebat. Nah, langkah selanjutnya kalian per kelompok harus keluar ke halaman sekolah untuk mencabut tanaman. Silakan. Ya. Ya, bagus sekali. Bu, terus ini gimana aku? Kamu udah. Oh. Dia udah kira-kira.
Cepuk ibu. Cepet cepuk. Coba langsung cabut. Bertiga. Oh. Ayo. Ya. Nah, kalau sudah, ayo kita masuk ke kelas lagi. Nah, kalian sudah mendapatkan tanaman? Sudah. Coba dengan kelompoknya ya. Nah, kalian kan sudah mencabut tanaman. Langkah selanjutnya yaitu kalian diskusikan bagian-bagian tanaman itu serta diskusikanlah apa fungsi dari bagian-bagian tanaman itu. Silakan bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jika ada yang kesulitan, silakan bisa ditanyakan kepada Bu Guru, ya. Ada kesulitan? Enggak ada. Ya, bagus. Didiskusikan ya. Nah, ya, bagus sekali. Kemudian apakah fungsi-fungsi dari bagian tanaman itu? Silakan diskusikan. Apakah ada kesulitan? Ya, bagus sekali. Apakah ada kesulitan? Enggak ada. Oh ya, nanti kalau ada kesulitan bilang dulu ya. Nah ini kelompok 3, Roil. Mana tanamannya? Iya. Sudah kamu ketahui bagian-bagiannya? Nah, sekarang yang B. Apakah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu? Nah, coba kalian yang batang itu fungsinya buat apa? Daun fungsinya bagi tumbuhan itu untuk apa? Akar untuk apa? Bunga untuk apa? Seperti itu ya? Ya, bagus sekali. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Iya. Ya, Mama boleh ya. Nah, ya kemudian kalau nanti tidak mau ditaruh di bawah tidak apa ya. Ya, tidak apa-apa, di bawah ini kalau tidak mau ya. Nah, anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ah, bagus sekali. Nah, selanjutnya kalau diskusinya sudah selesai, nanti setiap kelompok perwakilan satu anak untuk maju ke depan melaporkan hasil diskusinya ya. Nah, bagus sekali. Dimulai dari kelompok 1. Siapa nanti yang maju? Radit, Bu. Radit. Oke, kelompok 2. Siapa yang maju? Aisyah, Bu. Aisyah. Oke, kelompok 3 yang maju siapa? Roil. Oke, sudah siap? Siap, Bu.
Nah, ayo Radit maju. Yang lain memperhatikan ya. Ya, Bu. Kelompok 1 nama anggota Java Radit Dita. Bagian-bagian tumbuhan apakah yang dapat kalian lihat? 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga. B. Apakah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu? 1 akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2 batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan sebagai pengangkut. 3 daun berfungsi sebagai tempat pertukaran pembuatan makanan atau fotosintesis. 4 fungsi bunga sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan perkembangan generatif. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan lagi duduk. Sekarang kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo perwakilan kelompok 2 maju untuk presentasi. Selanjutnya yuk. Kelompok 2 nama anggota Aisyah dan Anissa. Bagian-bagian tumbuhan apakah yang dapat kalian lihat? 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga. B. Apakah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu? Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan sebagai organ pengangkut. Daun berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida, oksigen, dan sebagai tempat proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Fungsi bunga sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembangbiakan generatif. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo silakan maju, Aisyah. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Ayo, siapa yang mau maju? Silakan. Kelompok 3 nama anggota Milan dan Roib. A. Bagian-bagian tumbuhan apakah yang dapat kalian lihat? 1 batang, 2 daun, 3 akar, 4 bunga. B. Apakah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu? A. Batang berfungsi menegakkan tumbuhan dan sebagai organ pengangkut. Daun berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. C. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi bunga sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembangbiakan generatif. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo. Bagus sekali orangnya, silakan sudah dimulai. Nah, kalian tadi sudah mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya ya. Kalian bagus sekali tadi presentasinya. Nah, coba sekarang dilihat untuk memperkuat pengetahuan kalian. Di situ ada akar ya, kalian tadi sudah tahu. Akar itu letaknya biasanya di dalam tanah biasanya, tapi ada juga yang bergelantung di atas. Nah, ini jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu yang bagaimana? Dibaca Aisyah. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contoh padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Ya. Selanjutnya Akar tunggang. Contoh buah pohon mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. ya. Akar serabut itu contohnya adalah akar yang dimiliki siapa? Coba perlihatkan tanaman kalian.
Nah, coba Aisyah, itu akar serabut apa akar tunggang? Akar serabut. Kalau akar serabut itu hanya berserabut di atas permukaan tanah. Nah, kalau akar tunggang itu ke bawah. Coba itu akar serabut apa akar tunggang? Ya, itu akar tunggang. Nah, karena apa? Tadi kan kalian mencabut di tembok A. Nah, sehingga yang seharusnya ke dalam tanah dia dibelokkan. Sekarang kalau Roil akarnya itu akar apa? Akar tunggang. Mana? Nah ya, ini tumbuhan dari kelompok 3. Coba perhatikan akarnya anak-anak. Nah, ini akarnya tidak ada yang menunjang ke bawah. Berarti ini akar apa? Serabut, bagus sekali. Coba Bu Guru lihat yang punya kelompok 1. Nih, perhatikan ini, ayo. Nah, di sini ada akarnya. Ini ada akar yang menunjang ke bawah, kemudian ada akar-akar kecil di sampingnya. Berarti ini akar apa? Akar tunggang. Bagus, ini akar tunggang. Nah, akar tunggang itu biasanya ciri-cirinya dia sulit kalau dicabut karena akarnya menunjang ke bawah. Lain halnya dengan akar serabut yang hanya di permukaan bawah tanah sehingga mudah dicabut. Nah, ini yang selanjutnya ada jenis-jenis batang. Jenis batang yang pertama yaitu batang berkayu. Nah, siapa yang tahu contoh batang berkayu itu pohon apa saja? Pohon jati, pohon mangga, dan pohon mini. Ya, pokoknya batang yang dia ada kayunya itu namanya batang berkayu. Lain halnya ada jenis batang lagi yang bukan batang berkayu. Nah, ini batang basah dan berongga. Nih, kalian lihat. Batang basah dan berongga. Di sini kalian pernah lihat tanaman apa ini? Bayam. Ya, bayam bisa atau seledri bisa. Itu adalah batang basah. Tidak ada kayunya aja. Biasanya teksturnya itu empuk, enggak? Nah, terus ada di sekitar sekolah ada lagi yang keluar buahnya, batangnya itu berair apa? Pohon apa? Pohon? Pisang. Itu kan batangnya berair aja, tidak berkayu, enggak? Nah, itu adalah contoh batang yang bertekstur lunak. Nah, di sini ada perbedaan daun berdasarkan tulang daun. Coba dibaca, Dita. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Tulang daun menyiri, tulang daun sejajar, tulang daun menjari, tulang daun melengkung. Ya, bagus sekali. Coba anak-anak, adakah yang tahu tulang daun menyirip ini contohnya daun apa? Nah, ini seperti sirip ikan, makanya diberi nama tulang daun menyirip. Terus ada tulang daun sejajar. Ini contohnya pohon apa? Ya, bagus sekali. Ya, menjalar ini loh, Cak. Itu namanya tulang daun sejajar, biasanya. Terus ada tulang daun melengkung.
Coba kalian perhatikan. Satu bangku, satu ya untuk 2 orang. Silakan dilihat bunganya. Coba. Nah, ya. Coba diperhatikan. Bunga, tangkai bunga. Nah, yang namanya tangkai bunga itu yang mana? Ini Bu. Ya ini. Ini namanya tangkai bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak yang mana? Ini Bu. Yang warnanya apa? Hijau. Ini adalah kelopak bunga. Kemudian ada lagi yang namanya mahkota bunga. Ini Bu. Mahkota. Mana Radit mahkota bunga? Ini Bu. Nah ini loh, yang berwarna mencolok. Ini namanya mahkota bunga. Kenapa kok warnanya mencolok? Ini biasanya untuk menarik perhatian serangga. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya benang sari. Ini Bu. Nah, di sini. Yang warnanya apa benang sarinya? Kuning. Ini serbu-serbu ini namanya benang sari atau serbu sari. Selanjutnya yang paling atas namanya apa? Putih. Yang ini. Nah, kalau benang sari ini adalah sebagai alat reproduksi jantan. Kemudian yang putih ini, yang merah-merah ini namanya putih. Ini sebagai alat reproduksi betina. Nah, nanti kalau bunga ini yang jantan ketemu betina akan terjadi pembuahan. Kalau dia pohon buah berarti nanti hasilnya akan menjadi buah. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar buah dan biji. Siapa yang mau baca? Bagus sekali. Langsung semua. Siapa ya? Radit. Ayo Dit, baca. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Stop. Nah, buah ini tadi dihasilkan dari bunga yang menghasilkan tadi loh, Ca. Putih bertemu dengan benang sari menghasilkan buah. Selanjutnya, Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Ya. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. bagus sekali. Dari gambar ini, nah, kalian sudah tahu ini namanya apa? Nah, buah alpukat ini yang di tengah ini apa? Biji. Ini apa? Daging buah. Nah, terus yang paling bawah kulit buah. Daging ini fungsinya melindungi biji. Karena biji ini nanti bisa digunakan sebagai alat perkembang biak. Untuk berkembang biak. Nah, yang kita makan yang mana? Dagingnya. Bagus sekali. Dan kulit itu melindungi apa? Kalau kulit melindungi apa? Melindungi daging. Iya, bagus sekali. Kalian anak-anak hebat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian sudah paham tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Bagus sekali. Nah, selanjutnya tadi kan bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi yang berbeda. Begitu juga dengan kata tanya. Kata tanya itu juga mempunyai fungsi yang berbeda. Kita akan belajar tentang kata tanya dan fungsinya. Nah, kata tanya salah satunya ada apa? Siapa yang mau baca? Oke, ayo. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. 1. Apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal bersifat umum. Contoh pertanyaan, apa hewan yang Bapak melihara? Stop. Oke. Nah, itu adalah fungsi dari kata apa. Siapa yang bisa membuat satu contoh, mengimplementasikan kata apa menjadi kalimat pertanyaan yang baik? Ayo Aisyah. Apa tumbuhan yang ibu tanam? Apa tumbuhan yang ibu tanam? Bagus sekali. Nah, ada lagi satu lagi. Ayo Dita. Apa fungsi akar?
Apa fungsi akar? Nah, bagus sekali. Apa fungsi akar? Berarti kalian sudah bisa mengimplementasikan kata tanya menjadi kalimat tanya ya. Nah, sekarang kata tanya yang kedua yaitu berapa. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Oh, Dava. Ayo Dava. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Ya, bagus sekali. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak ini untuk menanyakan jumlah. Siapa yang bisa membuat satu contoh lagi? Berapa? Mila. Bapak. Bagaimana? Berapa umur Bapak? Berapa umur Bapak? Bagus sekali. Nah, berarti kalian anak-anak hebat. Dikasih tahu langsung bisa membuat contoh. Yang ketiga ada siapa? Ayo, siapa yang mau baca? Saya Bu. Nisa. 3. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaan, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, siapa itu untuk menanyakan subjek atau orangnya. Siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Berarti ini menanyakan orangnya. Jawabannya bagaimana? Siapa yang menanam tanaman? Siapa yang menanyakan tanaman? Bagus sekali. Coba. Bagaimana? Siapa yang merawat tumbuhan itu? Siapa yang merawat tumbuhan itu? Pintar sekali Aisyah. Ayo. Siapa yang berkewajiban merawat tanaman? Siapa yang berkewajiban merawat tanaman? Wah, ternyata kelas kita ini hebat-hebat sekali ya, kelas 4 ya. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan kata tanya menjadi kalimat tanya yang baik. Nah, selanjutnya nomor 4 ada di mana? Siapa yang mau baca? Yang belum, Dita. Tempat di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, di mana Bapak membeli makanan hewan? Nah, di mana untuk menanyakan apa? Tempat. Ada yang bisa memberikan contoh? Rail. Di mana Bapak memelihara kucing itu? Di mana? Terus, yang belum, Mila. Di mana warung Bapak? Di mana warung Bapak? Bagus sekali menyatakan. Satu lagi. Aisyah. Di mana Ibu menanam tanaman? Di mana Ibu menanam tanaman? Ya, bisa di pot apa di mana ya? Selanjutnya yang kelima ada pertanyaan kapan? Siapa yang mau baca? Mila. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan Bapak? Iya, kapan itu untuk menanyakan waktu. Satu contoh. Anissa. Kapan Bapak memelihara anjing itu? Kapan Yang keenam ada kata mengapa. Ayo, siapa yang mau baca? Dava. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, untuk menanyakan sebab. Kalau pertanyaannya sebentar, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Mengapa? Agar apa? Agar bersih, Bu. Agar bersih. Terhindar dari Penyakit. Iya, hewannya terhindar dari penyakit. Terus satu contoh itu. Terakhir. Mengapa terjadinya banjir? Mengapa bisa terjadi banjir? Oh ya, mengapa bisa terjadi banjir? Sebabnya apa? Pembuangan sampah sembarangan. Ya, bagus, pintar. Sekarang nomor 7, bagaimana? Terakhir nih. Bagaimana? Siapa yang mau baca? Ya, Mila. Uji bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan hewan peliharaan? Ya, ini proses terjadinya peristiwa.
untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Satu contoh. Bagaimana bentuk daun ketela? Bentuknya bagaimana? Menjadi. Ya, bagus sekali. Nah, kalian sudah mengetahui tentang kata tanya, apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa ya? Untuk selanjutnya tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD. Nah, ini Bu Guru akan bagikan LKPD. Ini tidak kelompok, ini untuk perorangan ya. Ditulis namanya dan nama dan nomor absen. Ini suruh apa Ibu? Sebentar, nanti tak jelaskan. Berarti kelompoknya nggak usah ditulis. Ini untuk perorangan, ini untuk tugas individu bukan kelompok. Nah, sudah? Kalian sudah menerimanya ya? Coba perhatikan di situ ada nama. Di situ isi nama kalian masing-masing. Kemudian bacalah perintah dengan seksama. Apabila ada kesulitan dan belum mengerti, bertanyalah kepada guru. Nomor 1, pelajarilah PowerPoint yang telah ditampilkan oleh Bu Guru tadi tentang pertanyaan. Sudah ya? Kemudian implementasikanlah kata tanya tersebut menjadi 5 kalimat pertanyaan yang baik. Berarti kalian disuruh mengimplementasikan kata tanya menjadi kalimat pertanyaan yang baik sebanyak 5. Misalnya kalian pilih apa, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, ya, atau berapa, milih. Yang penting kalian membuatnya 5. Kemudian tulislah jawabanmu di bawah ini. Nah, di sini ada tulisan jawaban. Jawaban kalian ditulis di sini. Mengerti? Nah, Nomor 3 nggak usah. nomor 3, ya, nulis di sini, tidak usah dikerjakan. Tulis di sini. Sudah? Kalau sudah, nanti Bu Guru beri waktu untuk mengerjakan selama 10 menit ya. Nah, dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ditulis nama dulu. Pertanyaannya 5. Kapan, siapa? PowerPoint yang ditampilkan Bu Guru itu namanya PowerPoint. Tadi judulnya aku yang ditulis. Tidak usah, ini nomor 2 yang bagus. Yang kalian kerjakan hanya nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu Nomor 1 enggak? tidak usah. Nomor 2. Membuat 5 kata tanya menjadi pertanyaan yang baik. Nih, implementasikan kata tanya tersebut menjadi 5 pertanyaan yang baik. Kalian pilih, misalnya apa, terus dibuat kalimat. Berapa, dibuat kalimat itu. Sebanyak 5. Paham? Nah, silakan dikerjakan. Tidak usah langsung membuat pertanyaan saja. Sebanyak 5. Busuk.
Ya, sudah? Oke, terima kasih untuk jawaban. Tepuk tangan anak-anak. Selamat duduk kembali. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan hasil mengerjakan tugasnya? Siapa? Angkat tangan. Ayo. Ayo Mila, silakan maju. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mila. Selanjutnya Dita. Ayo maju Dita. Berapa kali dalam sehari kita harus menyiram tanaman? 4. Mengapa daun berwarna hijau? 5. Kapan kita harus menyiram tanaman? Ya, bagus sekali Dita. Tepuk tangan buat Dita. Dita. Nah, kalian hebat-hebat sekali. Sudah bisa mengimplementasikan kata-katanya menjadi kalimat pertanyaan yang baik. Nah, ada yang mau maju lagi? Maaf, bisa? Sudah? Oh, enggak apa-apa. Sudah 3 hari saja, enggak apa-apa. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang apa tadi yang pertama? Tumbuhan aja. Ya, tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Juga tentang kalimat tanya. Nah, kesimpulan hari ini berarti kita bagaimana? Tadi bagian-bagian tumbuhannya ada apa saja? Terus? Yang dimakan tadi apa? Buah. Nah, tadi setiap bagian tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda. Kalian tadi sudah tahu ya fungsinya. Misalnya daun tadi fungsinya untuk apa? Berfotosintesis. Ya, kalau akar apa? Menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang. Bagus sekali. Terus bunga. Fungsi bunga sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembang biakan generasi. Iya sih. Terus buah. Fungsi apa? Fungsinya? Untuk dikonsumsi. Ya, dikonsumsi, pinter dimakan, ya aja. Atau sebagai tempat cadangan makan. Nah, terus selain itu kita tadi juga sudah belajar tentang kata tanya. Ada apa saja mak kata tanyanya? Ya, kalian tadi juga sudah mencoba mengimplementasikan kata tanya tersebut menjadi kalimat pertanyaan yang baik. Sudah bisa semua. Nah, selanjutnya pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu kalian harus mengerjakan soal evaluasi. Nanti soalnya ada 10, 5 pilihan ganda. Pilihan ganda itu memilih A, B, C atau D. Yang 5 lagi adalah uraian, ya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ini Bu Guru akan membagikan soalnya. Ya, silakan yang sudah ditulis nama dan dikerjakan. Lihat
Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Sama LPD-nya ada berapa? LPD-nya yang Bapak yang tadi Bu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Ya, Bu. Apakah dari pelajaran tadi ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Sudah jelas? Sudah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucap alhamdulillah terlebih dahulu. Nah, mari kita akhiri dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau menyiapkan? Oke, Radit, ayo. Siap, gerak doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Tadi di buku tugas halaman 56. Silakan dipelajari di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pulang, selamat beristirahat. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Silakan,